leluhur kami itu dulunya itu pelarian dari kerajaan Majapahit. Ya ini keris peninggalan dari simbah-simbah kita dulu yang masih kita rawat sampai sekarang. Matur nuwun Bu. Tapi sakit dia mriki ya. Tebih Kang. Ngejel gitu. Tuh. Oke, kita putar balik teman-teman. Ternyata kita kesasar ya, ngikutin maps ya. Kesasar mereka Pak. Atas lurus mawon nggih. Matur nuwun Pak. Jadi kalau nyampe sini jangan ke kanan teman-teman, tapi lurus saja. Nah, ke kampung yang disinari matahari selama 4 jam saja. Oke. Jalannya bagus ya. Nah, ini kita dapati Wotawati. Oke. Nah, itu ada kakaknya tuh. Kita ngikutin barangkali ini kakaknya warga ini ya, kampung Wotawati ya. Jalannya bagus teman-teman ya, kalau pakai motor bisa lah. Wih. Semakin ada ini tulisannya. Iya, Wotawati. Oh, ternyata Dusun Wotawati ini dulunya adalah bekas Bengawan Solo Purba katanya. Nah, jadi tempatnya memang berada di bawah ya, paling bawah gitu ya, berada di paling bawah. Jadi kita ini saat ini turun terus ini. Oke, turun terus teman-teman. Iya Kang, jangan pegang berapa Kang? Pegang berapa? Turun terus teman-teman. Jadi mungkin faktor ini ya, secara geografis dia berada di bawah, kampungnya berada di bawah gitu, sehingga terhalang oleh bukit-bukit ini mungkin. Ini kan bukit ini, sepanjang ini kan bukit terus ini. Dan mataharinya gak bisa terhalang bukit ini, jadi banyak malamnya gitu loh. Kampung ini banyak malamnya ketimbang siangnya. Tuh, ini turun terus ini. Wih. Bekas Bengawan Solo Purba. Jadi bekas sungai Solo di zaman purba teman-teman. Tuh, turun terus. Sama nggak ngekor Kang? Oke. Ayo. Nah ini teman-teman. Ya. Ini ada tulisannya nih. Wotawati. Dan kampungnya bisa saya pastikan itu bosku. Nah itu teman-teman. Itu kampungnya teman-teman. Suasananya teman-teman luar biasa. Di bawah bukit, di bawah gunung. Tuh pisangnya bosku. Ada yang masih mau bangun gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita turun ngobrol sama warga ya teman-teman. Tapi ya ini dulu kita perlihatkan ke kalian kondisi di ini kampung Wotawati. Ada mbahnya itu. Lihat. Oke. Nah
Nah, dari sini belok ke kiri untuk menuju ke jalan yang utama tadi. Nah, ini tuh rumahnya. Wih. Memang didesain Majapahit. Angel mi. Mana yuk? Ini lah itu. Ya. Ya ini ya. Jadi di setiap rumah itu ada tulisan seperti ini, teman-teman. Dana keistimewaan. Nah, ini teman-teman. Jadi memang ada istilahnya itu suatu konsep yang benar-benar membuat kampung ini seperti ala kerajaan. Oke. Nah, ini kita bertemu dengan warga ini yang lagi jualan ini, Mbak ya. Sudah lama nih, Ki? Belum. Baru di akhir 2024. 2024. Hampir ini ya. Katakan setengah tahunan ya. Iya. Jadi ini rumah ini rumah jenengan. Iya. Terus yang buat model gininya dari dana Istimewa. Dana istimewa itu Dana dari istimewa dari Ratu Kanjeng Hemas. Ratu Kanjeng Hemas. Dimas Hemas. Dimas. Siapa itu? Ya, niku Pak, Jogja niku lho Pak. Kane Dari niki Keraton Jogja. nggih. Gitu. Anginnya kok kayak gini? Memang ada nih. Jadi ini di jam berapa ini, Mas? Loh, jam 12 teman-teman. Loh, jam 12. Aku sempat dapat kabar itu katanya ini dusun namanya Dusun Wotawati. Desanya, Mbak? Ya, desanya juga Desa Wotawati. Iya. Kecamatan Kecamatan Giri Subo, Kelurahan Pucung. Giri Subo. Subo. Nggih. Giri Subo. Jadi bukan hanya dusun saja, termasuk desanya Watawati gitu ya, Pak? Iya. Anu, Mbak ya. Dusun Wotawati, Desa Wotawati, Kecamatan Giri Subo. Mau Ya beda dengan yang kita cari di map gitu. Karena kita barusan di Di sana juga ada yang Bengawan Solo Purba itu desanya apa? Saya juga kurang paham soalnya saya bukan asli sini. Tapi udah lama di sini. Baru 1 tahunan. yang Bengawan Solo Purba itu yang mana? Biasanya Gapura yang pertama tadi. Oh gitu. Ada yang merah-merah tadi, tapi itu. Oh, ada tulisan Yang Iya. tadi itu ya. Iya. Kalau di sini tuh bener nggak apa namanya ya? Kita dapat matahari cuma 4 jam itu bener nggak? Oh enggak, itu 8 jam. Mataharinya munculnya jam setengah 8 kalau enggak ya paling enggak setengah 9. Muncul matahari. Oh, tinggalnya setengah 9 baru muncul matahari. Iya. Terus Terus tenggelamnya jam 5 udah saat di gunung. Udah enggak, ya udah nggak kelihatan. Ya udah enggak kelihatan. Gitu, maksudnya gitu teman-teman. Jadi bukan terkena sinar matahari selama 4 jam saja, tapi melihat jam. matahari hanya di 8 jam saja gitu ya. Karena tertutup oleh gunung. Iya. oleh gunung. Jam 9 baru kita lihat matahari gitu Iya. ya. Nah, bisa dilihat teman-teman tuh. Bukitnya itu tinggi banget itu. Nah, dan ini teman-teman. Ini adalah rumah warga yang dalam proses di model Majapahit. Nah, jadi tempel gitu ya. Misi Pak ya, mau lihat Pak. Oh, gitu. Yang punya rumah ada. Oh, yang punya rumah dalam Oh, di video dalam. Oke, nggih, boten apa-apa. Oh,
jadi ditempel kayak gini batu bata merah ya. Gitu. Berapa hari kira-kira selesai, Pak? Belum pasti, Mas. Belum pasti ya, tergantung ininya ya, tingkat kesulitannya juga ya. Ini adalah salah satu rumah yang masih belum ataupun dalam tahap pengerjaan ya, di konsep model Majapahit begitu, saudara. Gak apa-apa, Pak. Cek ngiler-ngiler cengelok. Tempel gini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang salah paham juga ya, atau mungkin dari saya pribadi juga salah mengartikan. Ada yang mengatakan bahwasanya terkena sinar matahari hanya di 4 jam saja. Bukan begitu sebetulnya, tapi terlihat begitu ya, terlihat matahari di hanya 8 jam saja gitu loh. Nah, karena apa? Kalau saya ini saat ini menghadap ke timur ya, menghadap ke timur begitu, dan di depan kita itu sudah tebing, sehingga kita hanya bisa melihat kalau di sini melihat matahari di jam 9 pagi. Itu baru kita bisa melihat matahari, dan jam 5 udah ini nggak kelihatan mataharinya karena di situ ya. Nah, ya kan, itu kan juga tebing, di situ juga tebing gitu ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau saat ini mendung ya, sebenarnya mendung begitu, dan kondisinya memang seperti ini. Kampung yang memang benar-benar didesain begitu, dibuat seolah-olah begitu ada unsur kerajaan. Bisa dilihat rumah-rumah warga. Nah, ini rumahnya benar-benar, ini tamannya di depannya, bunga-bunga luar biasa. Ada mobil itu. Terus yang di sini teman-teman, yang di sini malah kita seolah-olah masuk di zaman kerajaan. Nah, itu di kanan kiri kita rumah-rumah warga itu sebenarnya sudah bagian depan ya, bagian depannya itu ngopi. Kalian kalau datang sini nggak kesulitan untuk parkir ya. Ini semuanya sudah menyediakan, Masya Allah, parkir rumahnya. Jadi dari dana keistimewaan yang digelontorkan begitu dari daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu ya, untuk memodelisasi rumah-rumah warga. Ini kan tidak begitu besar, tapi ini jalan.
Ajeng teng pundi, Pak? Ajeng teng pundi? Mau kemana? Oh, mau ke sawah. Ini nanti buat ini. Itu rumput. Oh, rumput. Iya. Biasanya pisang, Iya. singkong gitu. Iya. Iya. Buatin di sini. Ya, ini masukin sini. Motornya udah modif ini. Udah butut ya. Cuman buat ke sawah. Punya ini ternak berapa? Ya, 2. Apa itu? Sapi 1, 2, kambingnya 4. Masya Allah. Itu tabungan ya? Iya. Buat kalau orang tani mah celengan. Biasanya kalau udah 1 tahun beranak gitu Iya. ya. Kambingnya bisa beranak berapa itu? Enggak, laki-laki. 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 Berarti untuk ini nanti Iya, dijual pas kalau waktu buat- kurbanan. Ya, iya. Kalau lagi kepepet dijual. Alhamdulillah. Ada kebutuhan yang besar. Mayoritas dari warga ini Worawiri ini Utawati. ya Worawati. Utawati. Ya. Iya, Iya. itu Apa pekerjaannya, Pak? tani sama merantau Jakarta. Worawiri itu Utawati. Iya, Utawati. Katanya banyak artis yang datang ke sini ya? Iya, Mbak Soimah. Mm-mm. Terus itu anaknya Kanjeng Ratu Mas di sini. Kanjeng Ratunya udah ke sini. Dari Keraton Jogja Dari maksudnya. Keraton ya. Sama Nikita Milyani. Pernah ke sini juga. Ya. Terus sama itu Dalang Yusuf. Udah. Yang masih remaja itu, Iya, yang Mas. suaranya mirip di Iya, Jalan Seno. Seno. Ya. Masya Allah. Paling asma sinten, Pak? Asma namanya Mas Tiarno. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Tiarno. Oh iya, amin, Pak. Wih, seperti ini ya. Di kanan kiri pagar ini ya, memang konsepnya Majapahit teman. Untuk di setiap pilarnya, nah ada bunga lotus. Ya ini keris peninggalan dari simbah-simbah kita dulu yang masih kita rawat sampai sekarang. Ini dari simbah-simbah ataupun dari leluhur kita dulu. Saya juga kurang tahu nama kerisnya ini apa. Ya kalau rasanya saya juga kurang tahu apa sudah pernah diganti sama simbah dulu atau belum. Saya kurang tahu. Itu penggemar keris juga, penggemar pusaka. Terus dilihat memang ini judul dari kerajaan Majapahit. Ada berapa keris Pak Kalau yang berada di ini Wotawati ini? mungkin kalau di Surung itu mungkin juga ada sekitar 20 sampai 30 ada. Tapi kan di rumahnya masing-masing. Jadi Terus di biasanya setiap tuh setiap suro biasanya itu di jamasi, Jamasi. bersih. Ini kemarin juga suro itu tak keluarin, tak bersihin kemarin. Jadi dari yang asli warga Wotawati kebanyakan punya keris peninggalan dari Iya. leluhurnya begitu ya. Punya, tapi kan tidak semuanya itu punya. Jadi Pak Robi di sini sebagai kepala dusun. Ya, saya Di- sebagai dukuh di Padukan Wotawati. Jadi Wotawati ini merupakan nama dusun Iya, nama dusun, nama padukuan dari desa dari Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gun- Gunung Kidul, Provinsi DIY Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Oke. Ya, dari mulai kapan Pak Robi untuk konsep
mendesain suatu kampung ala Majapahitan seperti ini? Kalau kita mengkonsep seperti Kerajaan Majapahit itu, kita itu penggalan potensi di 2021. Jadi kita mulai itu di 2021, tetapi untuk bangunan di sini itu mulainya di tahun 2024 gitu. Jadi mulai di tahun 2024 kita mendapatkan anggaran dari dana keistimewaan, lalu kita terapkan di Padukan ini untuk penataan lingkungan di kawasan terpadu Kutawati. Itu. Idenya dari siapa itu, Pak? Mungkin kalau terkait ide ataupun gagasan untuk pembangunan di Kutawati itu tentunya salah satunya dari rekan-rekan dari Pamong Kaluran ataupun perangkat desanya, termasuk Pak Lurah dan juga OPD yang terkait, Dinas Pariwisata dan sebagainya. Dan juga di sini itu ada konsultan master plan-nya. Ada master plan Wotawati itu mau dibikin seperti apa, itu sudah ada di master plan-nya itu. Jadi kita itu di pembangunan itu tinggal melanjutkan di tahun ini apa, tahun besok apa, dan seterusnya seperti itu. Kenapa mengusung Majapahit ya? Karena ini kan, mohon maaf nih, kalau dari pusat Majapahit yang berada di Jawa Timur jauh banget. Ini di Jawa Tengah ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, memang kita konsep seperti di Majapahitan karena leluhur kami itu dulunya itu pelarian dari Kerajaan Majapahit. Nah, dulunya itu pertama kali tinggal di sini itu di Goa Putri. Jadi di atas itu ada goanya, dulu itu tinggalnya di goa tersebut. Lalu setelah mereka itu lama ditinggal di goa itu, akhirnya mereka itu turun ke bawah mau nyari lahan pertanian, karena kan mereka seorang pelarian itu juga membawa bekal makanan juga nggak banyak. Akhirnya mereka turun ke bawah mencari lahan pertanian untuk mereka bercocok tanam di bawah. Nah, pada akhirnya mereka itu bikin gubukan di bawah untuk mereka beristirahat setelah mereka capek bertani di situ di bawah, lalu istirahat di gubukan tersebut. Lalu di sore harinya mereka pulang lagi ke goa. Nah, pulang lagi ke goa, paginya turun lagi ke ladang tadi bercocok tanam. Nah, setelah mereka itu lama-kelamaan capek naik turun ke goa, akhirnya mereka bikin gubukan lagi, menambah gubukan di bawah itu. Nah, pada akhirnya mereka itu tinggal di gubukan tersebut Dan membentuklah suatu dusun Wotawati ini. Jadi itu juga ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu dulu waktu pelarian itu turun dari goa, jadi dulunya itu masih menemukan kali kecil. Nah, dulunya itu mereka mau menyeberangi kalinya tersebut itu nggak bisa. Nah, mereka nyari bambu di sekitaran sini, untuk membuat jembatannya itu untuk menyeberangi kalinya itu. Nah, setelah jembatannya itu jadi, nah mereka itu mau menyeberangi. Nah, nama dari pelarian tersebut tadi itu namanya, yang laki-laki Raden Jaya Sukmo, yang perempuan Nyi Arum Sukmawati. Nah, terus setelah mereka itu mau menyeberangi jembatan tersebut, sampai di tengah-tengah Nyi Arum Sukmawati tadi terpleset mau jatuh ke bawah dan diselamatkan sama Raden Jaya Sukmo tadi. Nah, setelah mereka itu berhasil menyeberangi, lalu Raden Jaya Sukmo itu berkata, entah kapan di sini itu ada kelangsungan hidup namanya Wotawati. Nah, Wotawati itu diambil dari kata jembatan tadi, kalau di sini namanya Wot. Nah, terus yang menyeberangi namanya Wati tadi. Nanti diambil Wotawati sampai sekarang kita ini. Mungkin kalau ditanya terkait peninggalannya apa dari pelarian tersebut seperti bangunan dan sebagainya, mungkin di sini nggak ada karena mereka itu seorang pelarian. Mereka mungkin berpikirnya tidak mau meninggalkan jejak apapun di sini karena mereka itu seorang pelarian. Jadi sampai sekarang ini peninggalan dari simbah-simbah kita dulu itu yang ada itu di pusaka. Kalau pusaka masih ada. Dipegang siapa? Nah, kalau pusaka itu biasanya setiap keluarga
itu dari simbah-simbah kita itu ada pewarisnya. Biasanya dari simbah turun ke anak, turun ke cucu terus gitu. Ada tertulis dana keistimewaan gitu ya. Maksudnya gimana itu? Memang gini, terkait dengan bangunan rumah yang ada di Padukuhan Wotawati, contoh seperti yang ada di tengah tadi yang sudah jadi. Jadi di Padukuhan Wotawati itu karena pagarnya itu menggunakan bata merah, jadi untuk rumah-rumah warga tampak depannya itu kita tambah dengan terakota ataupun bata tempel. Jadi biar selaras ataupun senada dengan pagar-pagarnya di Wotawati ini. Jadi biar tambah nampak keindahannya seperti itu. Semua dananya dari dana istimewa Ya, di dana di Padukuhan Wotawati ini untuk pembangunannya itu dari dana keistimewaan, termasuk rumah-rumah warga tadi yang ditempel dengan terakota ataupun bata merah tadi itu dari dana keistimewaan. keseluruhan dari daerah istimewa Yogyakarta. Iya, Dari keraton begitu ya. iya, tentunya dari Yogyakarta, dana keistimewaan seperti itu. Apa yang menjadi nilai plusnya ketika desa lingkungan Wotawati ini sudah dikonsep sedemikian rupa seperti ini? Jadi mungkin nilai plusnya dari pembangunan ini di Padukuhan Wotawati dari dana keistimewaan itu tentunya meningkatkan perekonomian di warga.